Shalom buat anak-anak muda yang ada di rumah. Shalom buat anak-anak muda yang kami menyambut, buat anak-anak muda yang ada di Zoom, bahkan yang ada di YouTube. Kita bersyukur buat Tuhan karena malam hari ini kita masih bisa beribadah untuk memuji memuliakan Tuhan. Sekalipun secara online kita tidak bisa bertatap muka seperti minggu-minggu yang lalu, tetapi kita tetap bersyukur buat Tuhan. Semangat kita jangan pernah padam di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak muda yang sudah dipilih Tuhan, jangan biarkan semangat kita patah hanya karena apapun keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tetapi biarlah semangat kita tetap berapi-api di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Kita persiapkan hati kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini yang Tuhan masih berikan bagi kami, bagi setiap anak-anak muda-Mu untuk beribadah pada malam hari ini. Biarpun secara online Tuhan, biarlah kami tetap merasakan lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Biarpun secara online, biarlah kami tetap merasakan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah kami, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan pengurapan-Mu terus nyata bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi Engkau mampu bekerja dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami percaya Tuhan, kemenangan bersama-Mu. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kami hampiri Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan,
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, kemenangan terjadi. Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu bekerja, Yesus. Segenap aku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Kami yakini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kau memenuhi hidupku dengan kuasa-Mu, Yesus. Kami menyembah Yesus. Mari saudara-saudaraku yang ada di rumah-rumah, mari bawa pujian kita yang terbaik untuk Allah kita. Mari berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan mazmur yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu. Kaulah segalanya, Yesus. Di mana
hidup kami kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Kami mau membawa masa muda kami untuk memuliakan Tuhan. Kita akan memberikan puji-pujian yang terbaik kepada Tuhan kita sebelumnya. Mari kita katakan Tuhan kita itu baik. Haleluya. Kita katakan bahwa Yesus kita itu luar biasa. Dia baik buat setiap hidup kita. Haleluya. Mari anak-anak muda yang di rumah, berikan sukacitamu yang terbaik untuk Tuhan kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu baik bagi kita. Amin. Yang penting yang bagiku, bergerak di hidupku. Dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia
Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu baik, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. So good to me, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita. Sorak-sorai kemuliaan yang terbaik. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu baik bagi setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan pada malam hari ini yang akan terus menguatkan kita dalam keadaan hari-hari ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Rabu ada family worship berjalan secara online dan family care berjalan juga secara online dan ibadah pemuda minggu depan juga tetap ada, tapi tetap juga secara online. Hanya ibadah hari Minggu saja yang tidak online. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita terus siapkan hati kita malam hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami terus haus akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu akan sungai-Mu. Demikianlah hidup kami malam ini. Kami mau lebih dekat lagi, kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagaikan tanah yang gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari katakan hanya Engkau Tuhan,
hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih hanya Engkau Tuhan. Engkau, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku Kau tahu. Dan bawa kami lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah menjadi rindu kami Tuhan malam hari ini. Kami mau tinggal dalam dekapan indahnya kasih-Mu. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Kami mau lekat kepadamu Tuhan. Sebab itu ajar kami malam ini, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua, ajar kami tetap setia di hadapan-Mu. Ajar kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Ajar kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Sebab inilah menjadi kerinduan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, setiap kami ada di rumah-rumah, yang melalui media Zoom, melalui YouTube secara live Tuhan. Biar malam hari ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau fokus kepadamu Tuhan, kami mau konsentrasi kepadamu Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi juga jaringan yang kami pakai, supaya semuanya berfungsi dengan baik. Berikan hamba-Mu juga kata-kata yang sederhana, supaya setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saudara di rumah-rumah, baik yang melalui media Zoom, atau ada di YouTube channel secara live streaming malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur hari ini di minggu yang pertama, di Sabtu yang pertama, kita boleh ada kembali bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Bahkan kita bersama-sama mendengar firman Tuhan malam hari ini. Baik anak-anak muda yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana kita terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang setuju katakan amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, malam ini kita rindu belajar apa sih kata Tuhan, apa sih yang menjadi isi hati Tuhan. Mengenal dan melekat. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari ini keadaan kita di sekitar kita. Banyak peristiwa demi peristiwa terjadi, COVID-19 yang memporak-porandakan keadaan di dunia, lingkungan di sekitar kita. Yang membuat kita terus merasa, mungkin ada yang mulai merasa khawatir.
merasa takut, merasa bimbang, merasa bingung, Tuhan kenapa ini belum berakhir. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara berkata, puji Tuhan kita sudah bisa ibadah secara onsite beberapa waktu yang lalu. Tetapi ternyata di minggu-minggu ini, 2 minggu belakangan ini, bahkan mungkin 3 minggu belakangan, kita diminta kembali, yuk kembali online kembali. Saudara yang kasih Tuhan, sepertinya COVID-19 tidak pernah berakhir, belum ada ujungnya. Sekalipun vaksin sudah ditemukan. Bahkan mungkin di antara saudara, ada yang sudah divaksin atau ada yang belum. Atau bahkan berkata, aduh takut mau divaksin. Jangan-jangan nanti setelah divaksin jadi demam. Saudara yang kasih Tuhan, hal-hal demikianlah yang menyebabkan kita mulai bingung, mulai khawatir dengan kehidupan kita. Bahkan kalau saudara ikuti perkembangan keadaan Indonesia hari-hari ini, saudara boleh lihat Indonesia masuk di dalam zona merah. Banyak daerah, banyak kota, banyak tempat, semuanya mengalami yang namanya zona merah. Bahkan tidak sedikit kota-kota, beberapa daerah juga dilakukan lockdown. Saudara, kalau saudara lihat kemarin juga di berita di mass media, banyak kota, banyak tempat dilakukan lockdown secara total. Tetapi justru kadang-kadang hal inilah yang membuat kita butuh satu kekuatan. Sebagaimana gereja Tuhan harus bisa menjadi satu kekuatan bagi orang lain. Saudara kasih Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Hari-hari ini mungkin saudara juga berkata, Tuhan, aku takut. Ketika saudara mengalami yang namanya mungkin sedikit demam, sedikit batuk, atau mungkin karena flu, pilek dan segala macam, saudara mulai kehilangan indera penciuman, indera perasa. Minum teh manis kok hambar rasanya. Atau saudara minum sesuatu yang manis, kok nggak ada rasanya. Makan makanan yang berkuah, kok nggak ada rasanya. Saudara mulai takut, saudara mulai khawatir. Saudara kasih Tuhan, apa kata Alkitab tentang hal ini? Yuk kita sama-sama buka di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang kedua. Nah, saudara di layar monitor saudara juga sudah ada di situ dikatakan Pengkhotbah 9 ayat yang kedua, yuk baca sama-sama dengan suara yang lantang. 3, 2, 1. Segala sesuatu sama bagi sekalian nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, dan begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Saudara yang kasih Tuhan, Pengkhotbah 9 ayat yang kedua ini menyatakan keadaan manusia hari-hari ini. Kalau saudara perhatikan di situ, segala sesuatu sama bagi sekalian nasib orang sama. Baik orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, atau yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, bisa mengalami yang namanya COVID-19. Bisa terdampak COVID-19. Contohnya, nggak usah deh jauh-jauh, nggak usah sakit deh. Mungkin gara-gara COVID-19, saudara yang harusnya kontraknya sampai 3 tahun, ternyata dikompres jadi hanya setahun, habis itu dirumahkan. Atau ada perusahaan yang tiba-tiba tutup, yang mengakibatkan banyak pekerja atau karyawan kemudian dirumahkan. Sementara saudara berkata, Tuhan aku kan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Aku setiap hari ke gereja, setiap hari aku baca firman. Setiap minggu ibadah pemuda, setiap hari Minggu saya pergi ke gereja. Tetapi kenapa bisa terjadi? Atau juga dikatakan begini, lihat temanku yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya kalau dia di PHK atau dia kehilangan pekerjaan, karena dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara, Pengkhotbah 9 yang kedua tadi berkata, nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, jauh sebelum hal ini terjadi, kalau saudara betul-betul perhatikan apa yang gembala pembina kita sampaikan bagi setiap kita. Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, gembala pembina kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko sampaikan, yuk perkatakan Mazmur 91.
Perkatakan Mazmur 91. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara perhatikan Mazmur 91, di awal-awal kita terus perkatakan, banyak orang mengejek. Apa itu Mazmur 91? Ngapain memperkatakan Mazmur 91? Memangnya jampi-jampi? Emangnya rapalan yang harus dikatakan tiap hari? Ada yang mulai mengejek. Ada orang yang mulai mencemooh. Tetapi ada juga orang yang terus memperkatakan Mazmur 91 di dalam kehidupannya. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara hari-hari ini. Sejak dikatakan, yuk perkatakan Mazmur 91, apakah saudara terus memperkatakan Mazmur 91? Atau jangan-jangan saudara memperkatakan Mazmur 91 hanya ketika ada di gereja? Tapi saya percaya, Mazmur 91 itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mempersiapkan sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Menjelang hari-hari mungkin yang tidak baik seperti ini. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara lihat di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dan yang sampai ke-16. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang setuju katakan amin. Nah saudara kasih Tuhan. Kalau saudara lihat. Di dalam Mazmur 91 ayat yang 14. Ada dua kata yang harus saudara lakukan hari-hari ini. Yang pertama dikatakan di situ adalah melekat dan mengenal. Saudaraku, ketika kita tahu apa yang terjadi hari-hari ini, ketika kita mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini, Mazmur 91 di dalam ayat yang ke-14 ada kata mengenal dan melekat. Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Kata melekat itu ibaratnya seperti dua permukaan uang logam. Saudara kalau saudara punya, nah ini ada contohnya nih. Saya ambil sampel adalah uang 5 rupiah. Saudara, kalau saudara hidup di zaman tahun, kalau saudara lahir tahun 70-an. 75, 70 sampai 80. Saya lahir tahun 70-an saudara, 76 saya lahir. Uang 5 rupiah itu sudah banyak banget waktu itu. Tapi kalau sekarang nggak dapat apa-apa saudara. Ya kalau dulu uang 5 rupiah itu kita bisa dapat permen ocop bereng saudara. Jadi saudara bisa ocop, saudara bereng-bereng, saudara lihat-lihat saudara. Nah saudara kasih Tuhan, kata melekat itu seperti dua permukaan uang logam. Ada sisi yang berbeda. Ada sisi angka dan sisi gambar. Kalau saudara lihat itu ada angka 5 dan ada logo keluarga berencana. Saudara kasih Tuhan, melekat itu berarti menjadi satu bagian yang tidak bisa dilepaskan. Demikian juga kehidupan kita. Kita harus bisa melekat kepada Tuhan. Kata melekat bukan hanya sekedar kita nempel sama Tuhan, enggak. Tetapi jauh lebih dalam lagi kalau kita kupas, kalau kita perhatikan, melekat itu adalah benar-benar mengerti pribadi Tuhan. Anak-anak muda yang kasih Tuhan. Kalau saudara lihat, kata melekat tadi, arti melekat kepada Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab versi Amplified, kata melekat di sini dikatakan begini, Mazmur 91 ayat 14. Because he had set his love upon me. Artinya apa? Kita menaruh cinta kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi melekat bukan hanya sekedar kita kenal Tuhan, tapi menaruh cinta kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Pertanyaannya saudara, hari-hari ini saudara cinta kepada siapa? Pak, saya cinta sama pasangan saya, Pak. Saya cinta sama pacar saya. Saudaraku, tidak salah saudara cinta dengan pasangan saudara, dengan pacar saudara. Tetapi mari lakukan lebih lagi seperti Mazmur 91 ayat 14 tadi. Because he had set his love upon me. Karena aku menaruh cintaku sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita menaruh cinta kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar hidup bersama-sama dengan Tuhan, tetapi menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, melekat di sini, menaruh cinta kita kepada Tuhan di sini, juga berbicara bahwa kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan kita bisa alami lebih lagi. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu Tuhan. Oh, aku kenal Tuhan dari kata si ini. Aku kenal Tuhan karena Tuhan melakukan mujizatnya kepada si ini. Tetapi kita kenal Tuhan lewat kedalaman hatinya. Lewat hubungan kita yang tidak terpisahkan. Setiap hari kita ada bersama dengan Tuhan. Ada hubungan yang spesial bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kita totalitas juga sama Tuhan karena Yesus atau Tuhan sudah total menyerahkan hidupnya kepada kita. Membayar lunas hidup kita. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini mari kita melekat lebih lagi kepada Tuhan. Yang artinya cinta kepada Tuhan. Menaruh cinta kita kepada Tuhan. Miliki kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Totalitas kepada Tuhan. Kemudian dikatakan begini, bukan hanya sekedar melekat, tetapi juga mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini, kepada siapa saudara percayakan hidup saudara? Kalau saudara masih percayakan hidup saudara kepada orang lain, atau mungkin saudara percayakan kehidupan saudara kepada, ya mungkin orang lebih kuat di dalam hidup saudara. Saya mau katakan, hari-hari ini mari percayakan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Mengenal Tuhan artinya mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita lakukan. Saudara kasih Tuhan, tanpa kita melekat kepada Tuhan, kita tidak akan bisa mengalami yang namanya mengenal Tuhan. Karena apa? Kadang-kadang kita mulai ragu. Ragu dengan penyertaan Tuhan. Sebab itu malam hari ini, mari kita kenal Tuhan. Mari kita melekat kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengenal dan melekat kepada Tuhan, akan ada 3 hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan, kalau saudara lihat Mazmur 91 ayat yang 14 sampai 16. Di situ ada dikatakan, aku akan meluputkan engkau. Saudara, ketika kita kenal dan melekat sama Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan saudara. Dari apa? Dari berbagai serangan baik secara fisik maupun secara rohani. Saudara akan bisa diluputkan, saudara akan bisa dilepaskan hari-hari ini. Kita bukan hanya sekedar berperang melawan virus sakit penyakit yang ada di sekitar kita. Tetapi serangan-serangan rohani itu juga akan kita alami hari-hari ini. Maka di dalam Mazmur 91 Tuhan sudah berjanji, aku akan meluputkan engkau. Dan janji yang kedua yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita, Dia akan membentengi kita. Selain meluputkan, Tuhan akan membentengi saudara. Membentengi artinya Tuhan akan tempatkan kita pada satu ketinggian, satu tempat yang lebih tinggi, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Contohnya begini saudara, ketika saudara ada di tempat yang
di bawah misalnya, ada di sebuah gedung bertingkat. Ketika gedung tersebut mungkin mau diserang, kalau saudara ada di lantai 1 atau lantai 2, saudara hanya akan lihat kelompok orang yang menyerang saudara. Tetapi ketika saudara dibawa naik lebih tinggi, saudara bisa lihat jauh ke depan. Oh, ternyata pertolongan segera datang. Ada sebuah film beberapa waktu lalu saya tonton. Saudara kasih Tuhan, di dalam film tersebut memang hal yang sama terjadi. Ketika itu ada sekelompok pasukan diserang sama musuh. Mereka yang ada di bawah, mereka berkata, kami sudah kewalahan. Kami gak punya amunisi lagi, sudah mulai habis. Kami akan mati. Tetapi saudara, pasukan yang ada di udara, mereka bilang, tenang. Yang menyerang kalian segera habis. Karena sudah gak ada lagi bantuan mereka. Yang di bawah ngomong, gimana mau habis? Kami jangan mau habis. Nah saudara kasih Tuhan, kalau saudara ada bersama dengan Tuhan, saudara melekat, saudara mengenal Tuhan, Tuhan akan membentengi saudara. Saudara akan dibawa lebih tinggi lagi. Dan ketika saudara di tempat yang tinggi, saudara akan tahu bahwa pertolongan itu segera datang. Dan yang ketiga saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-15 dikatakan begini, ketika kita berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan jawab doa-doa saudara. Sekalipun mungkin jawaban doa saudara itu masih jauh. Jawaban doa saudara belum saudara dapatkan. Tetapi ingat, ketika saudara mengenal, melekat kepada Tuhan, Tuhan akan bawa saudara naik ke tempat tinggi. Dan di situ saudara tahu, jawaban-jawaban doa yang saudara sedang naikkan hari-hari ini akan segera dijawab oleh Tuhan. Saudaraku, ketika kita berseru, maka Tuhan akan menjawab. Ingat, firman Tuhan katakan, telingaku tidak pernah tidak mendengar seruanmu, minta tolong. Tuhan selalu mendengar seruan-seruan doa kita. Sebab itu jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara. Ada banyak cara Tuhan untuk menjawab segala pergumulan saudara. Saudara mungkin ada di antara saudara hari-hari ini sedang diisolasi. Saudara melakukan isolasi mandiri karena mungkin saudara suspek atau dianggap terpapar COVID-19. Mari saudara berseru sama Tuhan. Berteriak minta tolong sama Tuhan. Jangan patah semangat. Dan yang keempat, yang terakhir saudara. Dikatakan, Tuhan akan menyertai engkau di dalam segala kesesakan. Mungkin hari-hari ini saudara berkata, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Aku gak mampu lagi, aku gak bisa lagi. Tetapi di poin yang ketiga tadi, ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab, maka saudara akan diberikan kekuatan untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menyertai di dalam segala kesesakan. Hal ini juga bisa terjadi kepada orang yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan pun Tuhan sanggup tolong dia. Tujuannya apa? Supaya ketika dia ditolong sama Tuhan, dia disadarkan pertolongan Tuhan masih ada di dalam kehidupannya. Maka dia akan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tetapi bagi kita orang percaya, kemudian kita jangan berkata, iyalah aku kan sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti Tuhan akan lepaskan aku dari segala kesesakan. Tetapi justru ketika Tuhan lepaskan kita, Tuhan selesaikan masalah kita, membuat kita semakin sungguh-sungguh lagi. Bukan justru membanggakan diri kita. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, mari tetap melekat, mari tetap kenal Tuhan di dalam kehidupan saudara. Lewat apa?
lewat kedalaman hidup kita dengan Tuhan. Alami Tuhan, kenal Tuhan setiap hari lewat kebenaran firman Tuhan. Banyak cara yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara, untuk saudara bisa lebih dalam lagi sama Tuhan. Kita ada morning blessing setiap pagi. Mari jangan pernah tinggalkan itu. Kalaupun saudara mungkin gak sempat, yuk masih ada siaran tundanya, siaran ulang lewat YouTube. Apalagi kenal Tuhan lewat kebenaran firman yang kita baca. Lewat kuasa firman yang kita baca. Bukan dari kata orang. Oh iya Tuhan sembuhkan dia. Oh iya Tuhan lepaskan dia dari masalah. Kita kenal kuasanya dari orang lain. Tapi alami sendiri kuasa itu. Alami sendiri kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Ketika saudara mengenal, ketika saudara melekat kepada Tuhan, maka kita akan diluputkan. Kita akan dibentenginya. Doa kita dijawab. Dan penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita naikkan pujian kita sekali lagi. Seperti rusa, rindu akan sungai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Mari katakan bersama-sama, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu, katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, bawa kami dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah Dia. Hanya Engkau Tuhan, Engkau yang kenal setiap kami. Tiada yang tersembunyi bagimu, segenap hati kami, seluruh isi hati kami.
Tuhan. Syakana baralamaya sande, bawa kami lebih dekat akan Engkau. Syakana ra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 , kami mau tinggal dalam indahnya hadirat-Mu sepanjang hidup kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang mengenal setiap isi hati kami, setiap cerita doa kami. Kau yang mengenal kami. Oh, bawa kami untuk kenal Engkau, untuk melekat kepadamu. Sebab kami tahu, kami mengerti, ketika kami kenal, ketika kami dekat Engkau, Engkau akan meluputkan kami, Engkau akan membentengi kami, Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami, dan Kau akan menyertai kami dalam setiap kesesakan kami. Haleluya, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biarlah terus menjadi seruan doa kami Tuhan hari-hari ini. Kami mau tinggal dekat, kami mau lekat kepadamu, kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Saudara, Engkau ada di rumah-rumah, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan yang mengenal Engkau, dan malam ini Tuhan ada bersama dengan Engkau. Apapun yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini, apapun yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini, mari dekat, mari datang kepada Tuhan, kenal Dia, lekat kepadanya, maka Tuhan akan membentengi engkau, Tuhan akan meluputkan engkau, dan ketika engkau berseru Tuhan menjawab, dan Tuhan akan menyertai engkau di dalam segala kesesakanmu. Itu yang menjadi janji Tuhan. Sebab itu kenal Dia lebih, lekat kepadanya lebih. Bukan hanya sekedar mengenal di permukaan, tetapi kenal Dia sampai kedalaman hatinya. Alami hubungan pribadi bersama dengan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sekalipun situasi dan keadaan tidak memungkinkan, seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan lebih lagi, dan Tuhan akan menyertai engkau sampai kepada kesudahannya.
Badai pasti berlalu. Setiap masalah persoalan pasti berlalu. Kenal Dia, lekat kepadanya, maka Tuhan akan menjawab segala seruan doamu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan setiap kami anak-anak muda-Mu di tempat ini. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu malam ini, terus Kau meteraikan di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sekedar mendengar, kami bukan hanya sekedar melihat, menonton, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu. Mereka ada di rumah-rumah, di dalam pekerjaan mereka, pergaulan mereka, masa muda mereka. Tuhan memberkati. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Dan malam ini kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Diberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkati Pulau Batam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berkatakan Indonesia lepas dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Batam dilepaskan dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia zona hijau di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang terpapar COVID-19. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri kabinet yang ada. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Gembala Pembina kami Bapak Pendeta Insinyur Niko, Gembala Rayon kami Bapak Pendeta Hani Andris, Gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Hermasa Sinuraya, bersama dengan seluruh gembala-gembala cabang yang ada. Biarlah Tuhan kami terus bergerak bersama-sama, memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat malam ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati pribadi lepas pribadi. Sekalipun kami belum bisa berjumpa secara tatap muka, tapi kami percaya Engkau yang tahu isi hati mereka. Segala pergumulan hidup mereka, Engkau yang tahu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan juga mungkin di antara kami akan ada yang membawa persembahan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Juga di antara kami akan ada yang bekerja malam ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Terima berkatnya, sama-sama kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom.